Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira. Saya mahasiswi semester 6 Prodi PGRI Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan langkah-langkah PTK. Untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat ditempuh melalui beberapa upaya, yaitu antara lain melalui pembenahan isi kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa, penyediaan bahan ajar yang memadai, penyediaan sarana belajar, dan peningkatan kompetensi guru. Keberhasilan seorang guru bukan diukur hanya rutinitas kehadirannya saja, tetapi bagaimana dia bisa mendinamisasi, mendorong, merangsang, menantang para siswanya untuk maju secara dinamis dan progresif yang akhirnya mencapai target pembelajaran. Namun, pada perjalanan untuk menuju target pembelajaran yang bagus, terdapat masalah yang muncul. Oleh karena itu, guru harus menemukan solusi penyelesaian masalah melalui langkah-langkah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian tindakan merupakan alternatif pengembangan dan perbaikan praktek pendidikan yang tidak hanya berbasis akademis, yaitu guru menerapkan temuan para pakar sehingga kerja guru seperti dinilai berdasarkan kriteria teori-teori yang diambil dari filsafat, psikologi, dan sosiologi. Pada penelitian tindakan kinerja guru diukur melalui kriteria kegiatan praktek sehari-hari dalam pendidikan. Pengembangan pendidikan dengan basis penelitian akademik hanya menetapkan guru sebagai objek pengembangan pendidikan, sehingga kurang memberi peran pada guru untuk memperbaiki praktek pendidikannya sendiri. Pengembangan model ini sering mengakibatkan guru pengembangan pendidikan dengan basis penelitian akademik hanya menetapkan guru sebagai objek pengembangan pendidikan, sehingga kurang memberi peran pada guru untuk memperbaiki praktek pendidikannya sendiri. Pengembangan model ini sering mengakibatkan guru hanya sebagai pelaksana tanpa mengetahui secara persis apa yang mendasari kegiatan perbaikan itu, apa yang ingin dicapai dari kegiatan itu. Penelitian akademis menempatkan pakar sebagai satu-satunya pengembangan pendidikan dengan basis penelitian akademik hanya menetapkan guru sebagai objek pengembangan pendidikan, sehingga kurang pengembangan pendidikan dengan basis penelitian akademik hanya menetapkan guru sebagai objek pengembangan pendidikan, sehingga kurang memberi peran pada guru untuk memperbaiki praktek pendidikannya sendiri. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas. A. Fokus masalah kegiatan PTK. Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana PTK merupakan kegiatan yang mendasari pelaksanaan PTK yang berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Kegiatan diawali dengan langkah mengidentifikasi bidang fokus masalah yang akan diteliti. Bidang masalah diteliti dan dikembangkan. Dalam pendidikan dan kurikulum, bidang masalah yang dipilih adalah bidang masalah yang memiliki sumbangan paling besar terhadap mutu hasil pendidikan, khususnya mutu kemampuan dan pribadi siswa, misalnya implementasi kurikulum. Yang kedua, pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pengumpulan data berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi fokus masalah. Sebagai contoh masalah yang menjadi dasar adalah pembelajaran kooperatif, pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif, diuraikan, dibandingkan, dikategorikan, disintesiskan, lalu diurutkan secara sistematis. Yang keempat, solusi permasalahan. Hasil-hasil masalah yang telah dijabarkan kemudian dicarikan solusi
untuk mencari atau mengembangkan cara perbaikan yang dapat dilakukan dengan mengkaji teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan, berdiskusi dengan teman atau guru lain atau dengan pakar, serta guru dapat menggali pengalaman sendiri. Yang ke B, pelaksanaan PTK berdasarkan 4 kegiatan awal, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data dan solusi permasalahan. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah umum PTK yang merupakan satu jalur atau siklus yang terdiri dari yang pertama, perencanaan. Pelaksanaan tindakan dimulai dengan mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan, termasuk bahan pelajaran dan tugas-tugas, menyiapkan alat pendukung. Yang kedua, pelaksanaan atau tindakan. Fase tindakan merupakan tahapan pelaksanaan tindakan-tindakan atau intervensi yang telah direncanakan. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan proses pengumpulan data mengenai tingkat keberhasilan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, ada refleksi. Refleksi merupakan proses analisis data dan diskusi, atau keduanya saling berlangsung tumpang tindih untuk menentukan sejauh mana data yang dijaring menunjukkan keberhasilan strategi mengatasi masalah. Dalam melaksanakan tindakan atau perbaikan, observasi dan interpretasi dilakukan secara simultan. Agar pelaksanaan tindakan sesuai dengan kaidah PTK, maka diterapkan 6 kriteria. Yang pertama, metodologi penelitian jangan sampai mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Yang kedua, pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Yang ketiga, metodologi harus reliable atau handal, hingga guru dapat menerapkan strategi yang sesuai dengan situasi kelasnya. Yang keempat, masalah yang ditangani guru harus sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. Yang kelima, guru harus memperhatikan berbagai aturan atau etika yang berkaitan dengan tugasnya. Dan yang terakhir ada PTK harus mendapat dukungan dari masyarakat sekolah. Sekian penjelasan dari saya tentang PTK. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.